2009 saya lulus dari kedokteran gigi. Sudah didiagnosis itu menderita kanker. Sakit, pandangannya berbayang, mulai rasa terganggu. Papa itu tuh berangkat untuk dirawat di Guangzhou. Pulang dalam kondisi yang tidak baik dan kemudian meninggal. Finansial daripada keluarga pasti juga terganggu. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan kita ada di The Journey Series. Tapi kita gak 3 orang lagi sih. Kali kita balik lagi cuma berdua dengan bintang tamu yang cukup spesial, Ko Vitalik. Halo semuanya, halo Alfred. Ya, kenalan dulu dong Ko. Mungkin ada beberapa teman kita yang masih belum kenal Koko gitu. Mungkin nama, sekarang pelayanan di mana atau kesibukannya apa gitu. Oke, baik, thank you Alfred. Jadi nama saya Vitalik. Saya pelayanan mostly di bidang liturgi dan musik. Saat ini saya melayani sebagai pemimpin liturgi di kebaktian umum, ya, di kebaktian doa juga ada, dan juga di dalam paduan suara. Saya di pelayanan paduan suara sejak tahun 2002 sampai hari ini, so it's been 22 years. 2002 ya, 22 years ya, nggak berasa ya kok. 22 tahun, tanpa terasa. Iya, nah ini yang sering datang kebaktian doa nih, KU1, KU2, harusnya kenal Ko Vitalik nih. Kalau enggak, Ya, benar-benar. Tapi, mostly pelayanan saya di sana. Iya, tapi 22 tahun kok. Ya. Wow, itu kok berasa lama gak? Saya berasanya tidak lama loh. Itu menariknya. Jadi kalau dibilang rasanya baru kayak kemarin, gitu ya. Vibe-nya masih terus berasa terus masih seperti itu, masih segar di dalam pikiran saya. Saya tahun 2002 datang ke Jakarta karena saya asalnya dari daerah. Masuk ke Jakarta. Waktu itu Pendeta Erwin masih Lause Erwin, gitu ya. So beliau juga masih muda. Koko juga masih muda dong. Saya juga masih sangat muda. Sampai sekarang kan. Young at heart ya. Young at heart. Itu paling penting. So ya saat itu saya juga di bawah bimbingannya beliau, gitu ya. Jadi sangat-sangat masih terasa baru seperti kemarin. Dan sekarang tanpa terasa udah lewat 22 tahun. Sangat bersyukur Tuhan pimpin di dalam kehidupan pelayanan. Bisa lewatin 22 tahun tentu tidak mudah, tapi ya after all Tuhan sudah pelihara itu. Ya. Ya, aku juga ingat kalau nggak salah Museon pernah ngomong kan kalau dia itu pernah pelayanan jadi lead mus ya atau gimana. Ya, betul. Iya, makanya tadi pas Koko bilang bimbingan Museon, oh iya. Awalnya beliau di pembina pemuda, seingat saya. Setelah itu baru masuk ke Litmus. Berarti bareng Koko seperti gitu itu. ya. Iya, betul. Itu zaman-zamannya saya pelayanan di pemuda, di Litmus begitu. Gitulah. Wow, 22 tahun. 22 tahun yang mantap, itu luar biasa sih. Aku nggak tahu ini 20 tahun ke depan aku masih main gimana. Nggak tahu, mungkin lompat-lompat, nggak tahu kan, kita nggak tahu. Yes. Tapi gimana kok, kayak aku actually penasaran sih untuk beberapa orang yang pelayanan lumayan lama gitu ya. Kan mereka finding the balance nih, aku lihat gitu. Karena itu kayak susah banget gitu. Kayak pelayanan, keluarga, kerja. Maksudnya kayak Koko balance-nya kayak gimana, kayak ada gak interaksi, ada kayak gimana ya gitu. Jadi saya mungkin mulai cerita dari saya waktu awal masuk di dalam di paduan suara gitu ya. Itu yang 2002 itu kok. 2002 gitu ya. Jadi saya kan jadi mahasiswa pada saat itu gitu ya. Kan mahasiswa, right? Jadi dan pemuda mahasiswa. Dan saya kuliahnya di Fakultas Kedokteran Gigi yang dalam tanda kutip itu memang jadwalnya itu sangat padat. Gitu ya, banyak praktikum dan juga jadwalnya ya bisa kuliah dari pagi sampai sore, ibaratnya seperti itu. Dokter sih ya. Ya, dokter. Kebanyakan dokter gitu sih. Dokter gigi pula gitu ya. Jadi praktikumnya sangat banyak. So at that moment saya pikir juggling antara pelayanan dan juga kehidupan dari seorang mahasiswa, saya sangat merasa terbantu karena kami punya pemimpin ataupun konduktor, pemimpin di dalam pelayanan begitu ya, yang sangat disiplin gitu, dan mengajarkan banyak sekali tentang bagaimana hidup
seorang hamba sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi itu sangat mempengaruhi konsep saya di dalam pelayanan. Jadi saya belajar melayani Tuhan itu tidak cincai-cincai itu ya di dalam paduan suara itu, gitu ya. Contohnya misalnya kami pelayanan nyanyi di Kebaktian 1. Itu Kebaktian 1 mulai jam 7. Pagi banget kok, Kami benar. harus tiba di gereja jam 6. Mantap. Begitu. Berarti kebayang bangunnya jam berapa? Begitu kan? Jadi, jam 5:55. Iya, misalnya begitu ya. Jadi kebayang gitu. Waktu itu saya kuliah di Grogol, berarti saya harus travel kan dari Grogol sampai ke ini, saya harus perhitungkan saya harus bangun jam berapa lagi gitu. So it's been 22 years gitu ya dengan kehidupan yang seperti itu, dan awalnya ya digemblengnya dengan sebuah semangat ya bagaimana kita melayani sebagai seorang hamba, mempersiapkan diri gitu ya. Termasuk kami juga dididik untuk bisa mempersiapkan diri masuk di dalam pelayanan. Contoh misalnya hari Sabtu malam ya mainnya jangan kemalaman, karena besok pagi-pagi sudah harus hadir di gereja untuk melayani Tuhan, begitu ya. Kami juga dididik, diajar untuk bagaimana mempersiapkan pelayanan itu ada jubah paduan suara. Gitu benar, ya. benar. Jubah paduan suara ditaruh dulu di tempat yang baik gitu ya. Artinya supaya besok pagi-pagi begitu bangun nggak kelabakan. Apa yang mau dipakai, misalnya baju, pakaian dan seterusnya begitu ya. Perlengkapannya disusun dulu gitu. Udah ready gitu. Udah ready supaya besok pagi itu nggak kelabakan dan akhirnya menyebabkan kita bisa terlambat dan segala macam, nggak ready gitu ya. Termasuk memperhatikan makanan misalnya. Jadi kalau udah hari Jumat menjelang weekend ya, jangan gitu. Goreng-goreng sih kok. Jangan makan yang aneh-aneh lah atau sesuatu yang kamu nggak pernah makan gitu di hari-hari sebelumnya gitu ya. Terus makan alergi lah atau misalnya ternyata suara hilang lah gitu ya dan segala macam. So itu menjaga diri. Gitu. Berarti emang udah ada ini ya? Ya ada semacam tips-tipsnya lah begitu ya. Bagaimana menjaga diri sebagai seorang hamba yang siap untuk melayani Tuhan di hari Minggu begitu ya. Tapi juga ada preparation secara fisikalnya ibaratnya gitu ya. Ya, aku actually sangat menarik sih tadi pas Koko bilang kayak ya hari Sabtunya jangan main terlalu malam. Berarti boleh main gitu. Boleh main, tapi ya pastikan misalnya jam 9 atau jam 8. Having fun is not wrong kan ya. Benar. Menurut pelayanannya nggak apa-apa. Cuma kita harus tahu limitasinya gitu. Benar-benar. Ya, kita harus jaga diri ibaratnya gitu ya. Maksudnya mainnya jangan terlalu ekstrim ibaratnya ya. Nanti kaki keseleo besok gimana mau pelayanan ibaratnya gitu kan. So kami dididik seperti itu untuk bisa menjaga diri, untuk mempersiapkan diri masuk di dalam pelayanan di hari Minggu. Itu. Nah itu sangat menolong saya. Itu actually good mindset sih kalau menurut aku ya. Karena mungkin aku juga di satu pelayanan juga. Kadang-kadang kita nggak usah bilang ya kok. Aku jujur aja lah. Maksudnya ada beberapa momen di mana kayak aku juga kayak aduh terburu-buru atau kayak nggak ada waktu nih buat latihan atau gimana. Aku kan juga WL di KU 3 Combat kan. Aku kayak butuh latihan banyak gitu, tapi kadang-kadang karena kesibukan jadi kayak aduh ini gimana nih gitu, dan itu cukup struggling di akunya. Karena aku ngerasa kayak aku butuh latihan, nggak ada waktu dan gimana cara atur waktunya. Tapi lagi proses sih dalam itunya kayak pengen lebih lagi gitu. Time and task management is always be the challenge. Be the challenge buat kita ya. Benar. Yang bekerja, yang whoever lah, maksudnya yang bahkan ibu rumah tangga sekalipun punya challenge itu gitu. Bagaimana susun semuanya itu supaya bisa masuk di dalam jadwal kita. So di dalam dunia profesional juga begitu. Benar. Iya, benar. Seru banget sih kok. Tapi kok masih jadi dokter guys sekarang? Oke, so ini been a question gitu ya. Banyak yang nanyain ya? Beneran ya? Aku nggak tahu. Ya. So pada prinsipnya saya pikir begini. Yang pertama adalah kalau jawaban singkatnya ya saat ini saya tidak aktif lagi untuk beroperasi sebagai seorang dokter gigi. Gitu ya. Tapi mungkin ada penjelasannya begitu ya. Saya saat ini memang punya profesi yang tidak berkaitan dengan dokter gigi, tetapi ilmu yang saya pelajari di dunia kedokteran gigi sebenarnya itu yang saya pakai hari ini. Gitu, di dalam memimpin perusahaan, organisasi begitu ya.
saya melihat banyak sekali hal-hal yang justru menariknya yang saya melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan saya masuk di dalam kehidupan dan juga pekerjaan yang saya jalani hari ini melalui Fakultas Kedokteran Gigi yang saya pelajari itu. Walaupun kok nggak jadi dokter walaupun implementasinya begitu. Hanya di dalam ruang lingkup yang berbeda, tetapi masih applying the same principle. Gitu. Oke, menarik. Yes. Unik banget ya. Jadi kayak Tuhan bisa kasih Koko kayak apa ya? Kayak perlengkapan nih. Ya, benar. Tapi unexpected. Kakak jadi dari dokter gigi, habis itu bahkan jadi kayak jadi perusahaan, habis itu tadi community juga ya kok, kayak gitu kan, mimpin community, bahkan di pelayanan juga. I think kayak Tuhan mempersiapkan kita untuk future kita, walaupun future-nya kadang-kadang bisa unik dan berubah gitu ya. Ya, saya pikir itu sesuatu yang berada di dalam dinamika pimpinan daripada Tuhan ya. Saya percaya hal itu, gitu. Sehingga kembali lagi, saya melihat kembali flashback di dalam kehidupan saya begitu ya. Saya melihat bahwa siapa saya hari ini jauh berbeda sekali ketika saya melihat kembali diri saya 22 tahun yang lalu misalnya. Ya, harus ada perubahan dong ya. Ya, pasti ada perubahan. Tetapi ini adalah sesuatu yang saya pikir radical shift gitu ya kalau di tema kapan nih? Tema yang masih hangat 2024 Radical shift gitu ya. Radical shift ini terjadi di dalam kehidupan saya. Saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan gitu ya, dan Tuhan mengalihkan dalam tanda kutip gitu di dalam sesuatu yang kita nggak expect, tetapi justru di dalam sesuatu yang kita pikir itu tidak sesuai dengan rencana kita dan rencana kita berantakan gitu ya. Tapi waktu kita lihat kembali ke belakang setelah kita melewati sekian jauh gitu ya, kita bisa melihat bahwa semuanya itu tersusun dengan begitu rapihnya. Tetapi kita harus memiliki sebuah kepekaan tentang bagaimana dinamika pimpinan daripada Tuhan. Harus dilihatnya di dalam koridor itu ya. Gitu. Otherwise kita jadi nggak ngerti gitu. Kenapa ya begini? Tapi kalau kita mencoba melihat di dalam hal itu, iya ya. Tanpa itu nggak ada ini. Tanpa ini berarti hari ini nggak ada ini. Benar. Gitu. So itu begitu rapihnya Tuhan susun, yang seolah waktu kita jalani penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan gitu. Nah ini saya pengen cerita sedikit begitu ya, terkait dengan apa yang saya alami di dalam kehidupan saya. Boleh kok. Jadi di tahun 2009 berarti ya, 2009 benar. Jadi 2009 saya lulus dari kedokteran gigi gitu ya. Pada saat itu papa sudah didiagnosis dia belum didiagnosis, tapi karena dia dokter umum, kemudian dia sudah tahu, dia udah bisa baca dirinya itu menderita kanker. Gitu. At that time. Jadi, tapi dia memutuskan untuk pada saat itu tidak mau dirawat. Satu dan lain hal, alasannya dia tidak mau dirawat. Sampai akhirnya saya sudah lulus, wisuda hari itu. Kalau saya tidak salah, 2 hari setelahnya, papa itu tuh berangkat untuk mau dirawat. Tapi di Guangzhou. Di Guangzhou. Gitu ya. Jadi waktu papa pergi ke sana, kami semua penuh dengan antusiasme dan penuh dengan optimis gitu ya. Papa karena pulang akhirnya bisa kan sehat. Papa pulang bisa sehat. Jadi papa waktu itu juga mau dirawat karena dia mulai merasakan keluhan gitu di dalam tubuhnya. Jadi dia mulai rasa ada sakit, ada pandangannya ada berbayang begitu dan seterusnya begitu. Jadi dia mulai rasa terganggu, dia juga udah bisa lihat anaknya bisa lulus begitu ya. Jadi dia sekarang ya saya mau deh ibaratnya. Dan long story short, papa pulang dengan kondisi yang tidak baik begitu ya. Dan kemudian hanya ke dalam kurun waktu lebih kurang 10 bulan, 9-10 bulan, kemudian papa meninggal. Jadi pulang ke rumah papa di sorga. Jadi at that moment, sebenarnya saya orang yang agak overthinking di dalam kehidupan. Ya. Jadi saya udah bisa lihat, bisa pikir beberapa step ke depan itu tuh
kira-kira rencananya nanti mau gimana ya? Kira-kira kehidupan itu akan seperti apa ya? Jadi waktu saya mau lulus sebagai seorang dokter gigi, saya mulai memikirkan bagaimana saya bisa sekolah spesialis, begitu ya. Saya bisa diperlengkapi dengan alat A, B, dan C gitu, karena dokter gigi juga perlu dibantu oleh tools, gitu kan? Ya, jadi tools itu juga semuanya mahal sehingga butuh investasi, gitu. Tetapi tanpa saya sangka, Papa waktu itu berangkat untuk dirawat, pulang dalam kondisi yang tidak baik dan kemudian meninggal. Dan dengan itu pula sebenarnya secara finansial daripada keluarga pasti juga terganggu karena Papa tidak punya asuransi. Jadi pada saat itu seolah apa yang saya sudah pernah pikirkan seolah sirna, seolah hilang gitu ya. So ya oke. Lalu kita harus gimana nih gitu ya. Saya masih ingat satu kejadian waktu berada di Guangzhou, saya akhirnya harus terbang ke sana mendampingi Mama untuk bisa menjaga Papa di rumah sakit. Satu sore, saya masih ingat Papa itu ada di ruang atas, di lantai yang berbeda di rumah sakit itu, dan saya sendiri turun ke bawah, balik ke kamar rawat inap biasa karena saya tidurnya di sana. Lalu kemudian saya berada di dalam satu titik melihat bagaimana hari esok, bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan keluarga saya ya kalau Papa di dalam kondisi kritis ya seperti ini, dan kalau dia nggak bisa make it, lalu keluarga bagaimana? Karena Papa adalah satu-satunya tulang punggung di dalam keluarga. Adik saya sedang kuliah kedokteran gigi juga, gitu ya. Mama tidak bekerja, saya baru lulus. Lalu masa depan bagaimana? Begitu. Belum lagi kita bicara biaya daripada rumah sakit yang besar, begitu ya. Lalu bagaimana menghadapi hari esok? Nah, ini saya mau coba kaitkan mengenai kehidupan saya juga sebagai pelayan Tuhan yang bernyanyi, begitu. Jadi saya expose di dalam banyak nyanyian-nyanyian rohani, nyanyian-nyanyian Kristen gitu ya. Dan hari itu saya ingat, kalau saya tidak salah adalah KPK 423, yaitu Bapa Sorgawi Memeliharaku. Nah, itu aku nggak gitu tahu ya. Jadi itu sebuah lagu yang mengingatkan tentang kekhawatiran sebenarnya, begitu ya. Kalau saya lupa itu ada di kitab apa ya, tentang Tuhan Yesus membicarakan mengenai kekhawatiran, gitu ya. Kekhawatiran itu Tuhan Yesus bilang, apakah dengan khawatir kamu bisa menambah sahasta dalam hidupmu, begitu. Saya sepanjang hidup juga orang yang punya kekhawatiran yang cukup besar. Saya pernah masuk di dalam depresi karena saya overthinking gitu ya, dan seterusnya begitu. Tetapi bagian daripada firman Tuhan mengenai hal kekhawatiran itu menguatkan saya. Dan saya bersyukur di dalam pelayanan musik itu ada penulis-penulis lagu yang dipakai Tuhan yang baik gitu ya, mengubah nyanyian-nyanyian rohani berdasarkan firman Tuhan yang bisa menguatkan kerohanian kita di kala-kala sulit gitu. Ya, jadi lagu itu sontak muncul gitu ya di dalam pikiran saya. Dan kemudian saya mulai nyanyikan lagu itu, gitu ya. Lagu yang mengatakan bahwa bunga di padang Bapa yang memelihara. Bunga di padang ya, betul ya, Bapa yang memelihara. Burung di udara juga Tuhan tuntun pulang, gitu. Apalagi engkau, gitu ya. Jadi di sana saya mengingat kalau Tuhan pelihara itu semua, saya anak Tuhan, gitu ya. Saya menaruh diri saya itu di dalam tangan Tuhan atau enggak, begitu. Dan saat itu juga saya pernah juga menyampaikan ini di dalam sebuah sesi kesaksian di kebaktian doa, kalau saya nggak salah waktu itu, adalah seolah waktu itu kehidupan saya itu seperti dicabut-cabutin sama Tuhan, gitu ya. Oke, kamu mau pegang apa nih, gitu ya. Kamu mau pegang harta, oke, dicabut sama Tuhan. Kamu mau pegang apa nih? Kamu mau pegang kesehatan, gitu ya. Oke, dicabut, gitu ya.
kamu mau pegang apa nih? Mau pegang orang tua? Begitu ya. Tuhan juga cabut gitu ya. Akhirnya saya mengatakan seolah waktu itu hanya sisa satu tangan yang terulur, yaitu tangan Tuhan. Dan tidak ada pegangan apapun yang lain yang tersisa di dalam hidup saya selain saya memegang tangan Tuhan. Gitu. Hanya tangan Tuhan yang terulur dan saya belajar untuk bisa memegang tangan itu dan hidup berdasarkan itu. Itu menjadi sebuah pelajaran yang besar, menjadi sebuah turning point yang besar. Saya percaya Tuhan juga memakai waktu-waktu itu untuk membangun iman saya. Dan Tuhan membangun melalui pengalaman-pengalaman yang sulit, penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan dan tantangan. Tetapi saya percaya itu semua Dia lakukan untuk mendewasakan saya. Seperti itu. Di dalam keluarga tentu pasti ada tantangan. Ukuran berat badannya tidak bertambah, perut pun tidak membesar. Masih terlalu kecil untuk bisa survive.